Oke, balik lagi. Kita buat konten tentang kripto lagi, ya. Karena memang sekarang lagi ada tren yang bagus banget ya. Salah satu koin yang naiknya itu luar biasa besar ya, sudah hampir 2 hari ini ya. Itu ada di Dogecoin. Jadi Dogecoin ini koin yang dibuatnya itu sambil rada ada memenya gitu. Jadi lambang koinnya itu lambang anjing Shiba Inu. Jadi kalau misalkan lo biasanya ngelihat meme anjing gitu, yang anjing kuning itu anjing Shiba Inu, nah itu dipakai di Doge, lambang koin dari Dogecoin gitu. Nah, singkatnya si Dogecoin ini berapa hari ini lagi naik nih, trennya lagi bagus banget, dia naik tinggi banget gitu ya. Jadi kemarin itu ada di angka terkecilnya, itu ada di angka satu Dogecoin tuh seharga 4.300 sampai 4.500. Nah sekarang dia udah naik, sudah menyentuh angka 10.946, turun lagi ke 10.200 sampai sekarang ada di angka 9.476 perak untuk satu Dogecoin gitu. Nah, kenaikan ini menjadi tren yang bagus banget, dimana bagi para trader nih yang udah menjadi holder abadi dari Dogecoin ini bakal merasakan saatnya menjadi miliarder ya. Karena tadinya Dogecoin ini ada di angka ratusan perak ya. Dulu tuh gue pernah ngeliat Dogecoin tuh ada di harga 80 perak sampai tertingginya itu 120 perak. Dan bahkan banyak yang masih ngehold di angka 120 perak, 200 perak, dan sekarang harganya ada di 9.449 perak. Nah, kita misalkan dulu nih, lo nih nginvest di Doge, waktu harga Doge itu di 100 perak deh, ya. Dan lo menginvestkan duit lo 1 juta. 1 juta aja. Berarti lo punya 10.000 Doge di sini. Nah, sekarang harga Doge ada di 9.482. Jadi, lo sudah cuan 93.820.000 rupiah. Wow, besar sekali. Tapi apakah itu cepat atau sebegitu mudah? Kayak enggak gitu, karena lama boy. Jadi Dogecoin ini sempat jadi koin yang nggak dianggap ya, walaupun banyak yang ngomong juga fundamentalnya jelek nih Dogecoin nih, bla 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 bla, lebih bagus koin ini gitu. Sebenarnya samanya sama aja gitu ya. Karena sebenarnya para trader itu, kalau lo ya pengen main gitu ya di dunia atau di ranah kripto, lo pengen jadi trader kripto, tuh ada 2 catatan yang gua simpen dan gua bagiin ke lo, dimana 2 catatan itu adalah di saat lo punya koin, mau itu Bitcoin atau koin-koin lain, itu berarti lo punya barang yang harus lo jual. Ya nggak jauh bedanya dengan lo bisnis distro gitu ya. Lo udah nyetak baju 1-2 lusin gitu ya, atau ya berapa lusin gitu. Berarti kan lo harus cepat-cepat menjual baju yang sudah lo cetak itu, atau baju yang sudah lo buat itu, untuk menjadi uang, karena lo punya barang yang harus lo jual gitu kan. Nah, terus kalau lo belum punya barang dan lo punya duit nih, lo megang duit dan lo pengen menginvest atau mulai sebuah bisnis, berarti lo harus memilih suatu bisnis. Kalau katakanlah di kripto, berarti lo harus memilih suatu posisi koin yang bagus di mana buat lo mulai sebuah invest. Koin ini bakal bisa menjadi investasi yang bagus nggak ke depannya gitu. Ini koin jangka panjang atau jangka pendek gitu kan. Nah, ini bakal kita bahas di kesempatan video kali ini. So, ikuti video kali ini dan semoga bisa memberikan pengetahuan lo untuk memulai ranah kripto seperti itu. Oke. Agak batuk. Oke, kita bahas lagi ya. Jadi di sini gue bakal ngebagiin 3 tips gue di saat gue mencoba sebuah trading di ranah kripto gitu ya. Ini kripto ya, cryptocurrency. Beda sama forex. Forex tuh kayak binomo segala macam, itu forex. Kalau ini kita jual beli ya. Cryptocurrency ini dia ada buy sama sell-nya gitu ya. Ya kalau untuk forex itu lebih sulit lah ya. Gue juga belum terjun ke ranah sana gitu. Nah, balik lagi. Jadi dari 3 biasanya di ranah kripto tuh gue memantau dari 3 posisi ya. 3 posisi pasar. Gue bagi jadi 3, dan semuanya mungkin sama aja ya ngebagi jadi 3 posisi. Posisi super positif,
Satu, yang kedua naik pasar negatif, dan yang ketiga itu pasarnya bersifat stagnan atau flat gitu ya. Nah, jadi di saat pasar lagi positif nih, super positif kayak si Doge nih lah ya. Jadi 2 hari ini dia super positif banget gitu ya. Dari harga 4.500 dia sudah bisa menyentuh harga 10.900. Berarti itu dia benar-benar super positif karena dia naik. Nah, di saat pasar lagi super positif dia, lo lihat nih persenannya kan, chance-nya gede banget nih berubahnya, bla 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 gitu kan. Lo pantau perubahan persenannya besar gitu ya. Dari harganya juga pun menanjak terus, lo nikmati aja. Menikmatinya seperti apa? Lo boleh menahan. Misalkan kemarin ada di harga 4.500 gitu ya. Lo menginvestkan duit lo 1 juta dan lo ngebeli Doge di posisi dia harganya 4.500. Nah, berarti lo punya segini Doge lo gitu kan. Dan sekarang Doge ada di harga 9.500 lah katakan. Nah, lo jual nih. Berarti lo udah cuan 1.129.000 gitu ya. Apakah lo mau ngejual ini? Ya silakan. Kalau lo sudah merasa wah ini udah cukup nih buat hari ini gue cuan 1 juta. Ingat boy, yang namanya trading gitu ya, lo nggak boleh memaksakan gitu. Lo nggak boleh nafsu sih. Hitungannya ya nggak boleh nafsu. Lo harus nikmati aja hasilnya gitu. Karena sudah 2 hari Doge naik gitu ya. Apakah dia bakal berlanjut ke 3 hari, ke 4 hari, ke 5 hari, kita nggak ada yang tahu. Jadi lo harus pintar-pintar mantau chartsnya atau berita terkini dari si Doge ini sendiri ke situs Doge atau ke investor-investor Doge di Twitter ya kan. Nah, dengar-dengar Doge ini bisa naik harganya sampai ke 10.000 itu karena lagi rame nih di Twitter ya. Kita cek nih Twitter apa sih yang ngebuat si Doge ini lagi naik. Oke, kita ada di Twitter, sekarang ada di akunnya Elon Musk ya. Si Elon ini ngebuat tweet katanya The Doge Father SNL Mei 8. Ya, SNL ini kayak acara TV gitu, boy. Saat naik live apalah gitu ya, singkatan ini acara TV gitu di negaranya sana lah gitu ya. Jadi dia mau tampil gitu di SNL tanggal 8 Mei nanti gitu. Atau mungkin dia mau nyelesain Doge atau apa. Tapi ya, si Doge Father ini ternyata koin, boy. Ada koin dengan nama Doge Father itu sendiri. Tapi ya, spotlight-nya itu mengarah ke Doge ini. Jadi gue baca komen-komentarnya ya, orang-orang yang berkomentar di sini nih di tweetannya si siapa? Elon Musk ini. Nah, ini diorang pada mengarahnya ke si Doge itu tadi ya. Jadi si peran para orang-orang penting ini ya, atau miliarder-miliarder di dunia ini itu perannya penting banget di saat mereka tuh nge-tweet sebuah koin gitu ya. Ini bisa ngebuat koin itu mengalami sebuah peningkatan, kenaikan di pasar, trennya jadi super positif gitu ya. Sama kayak si Doge ini, akhirnya dia naik dari 4.500 menjadi 10.000 gitu. Nah, itu salah satu faktor terjadinya sebuah tren positif, super positif salah satu koin. Dan ini lo tinggal nikmati aja, boy. Misalkan lo pemula nih ya, lo pengen belajar, terus lo tiba-tiba ngeliat di chatroom nih lagi rame ngomongin apa nih, kok ngomongin Doge gitu, kok di orang-orang ngomongin Doge, terus lo penasaran, lo buka tuh Doge kan, lo akan ke Doge, terus lo lihat, oh ternyata benar, emang Doge ini lagi mengalami sebuah kenaikan, tren positif banget gitu ya. Nah, karena tadi si Elon Musk nge-tweet ya, katanya nanti bakal ada kenaikan, bukan kenaikan, ini udah ngerekod. Dia nge-tweet nanti tanggal 8 Mei The Doge Father SNL 8 Mei. Jadi banyak yang mengasumsikan bahwa nanti si Doge ini bakal naik nih harganya sampai finalnya itu sampai di tanggal 8. Ya kita lihat aja nih ya. Karena dia juga bilang terjadinya sebuah faktor tren super positif pasar ya, salah satu koin itu salah satu faktornya ya tadi tweet dari orang-orang besar ya di Twitter atau berita-berita yang dibawakan oleh salah satu miliarder dunia yang nge-tweet atau memberitakan sebuah koin gitu, itu bakal ngebuat tren dari pasar koin itu naik super positif gitu. Itu salah satu faktornya bisa terjadi seperti itu gitu ya. Setelah dari yang namanya tren positif super positif itu ada yang namanya negatif. Negatif itu ya, itu kita lihat dari market ini kalau misalkan merah semua nih ya, chance persenannya merah, semua turun semua ya. Katakanlah kayak ATT, ada koin namanya ATT di sini. Nah, ATT udah mulai naik nih. Tadi sebelumnya, pas di saat Doge naik gitu ya, yang tadi gue bilang Doge dari 4.500 sampai sekarang ke 10.000, itu ATT itu turun, boy. Dari angka
6 sampai 7.000, dia turun sampai ke 4.300 paling kecil. Nah, itu dia benar-benar apa negatif banget tuh ya. Jadi dia harganya itu yang dari tinggi turun. Nah, jadi kebanyakan tuh banyak yang nyangkut. Jadi orang-orang tuh nyebutnya menamainya orang yang sudah beli koin ATT terus ATT ternyata turun itu disebutnya sangkut gitu. Waduh, nyangkut boy, duit gue ketahan nih di ATT. Gue beli ATT di 5.000, sekarang ATT harganya 3.000. Nyangkut dong. Lo beli ATT atau lo menginvestkan duit sejuta waktu ATT harganya 5.000 nih ya, terus tiba-tiba dia turun, katakanlah turun ke 3.200 gitu. Berarti kan lo nyangkut. Kalau lo jual koin lo beli koin lo di 5.200 terus lo jual di 3.200 ya lo rugi lah boy, ya kan. Nah, jadi seperti itu. Jadi kalau misalkan kalau pasar lagi negatif itu gue biasanya gue biarin aja karena gue memang memiliki sifat holder ya. Gue males gitu kayak ngepingpong gitu, kayak wah lagi naik sedikit nih, naik 1% atau naik 2% gue jual, turun lagi beli lagi, oh naik 3% gue jual. Itu capek gue main kayak gitu, lebih baik gue tahan-tahan aja. Tapi itu tadi, kalau lo mau ya menahan sebuah koin, lo harus benar-benar pintar ngebaca sebuah chart atau update sebuah berita-berita. Salah satunya di Twitter. Udahlah, lo nggak usah capek-capek nyari berita-berita koin. Lo main aja ke Twitter, ya. Lo cek Twitter tentang kripto. Semua di Twitter tuh ada boy, kripto. Kayak misalkan ATT itu ada akun Twitternya, atau AOA itu ada akun Twitternya, Dogecoin itu ada akun Twitternya. BTT nih punya si Justin Sun. Mana BTT? BTT punyanya si Justin ini, yang pemilik TRX atau Tron, itu ada akun Twitternya. Pantau nih tweet-tweetnya. Oh gini. Itu bisa menjadi faktor kita bakal tahu nih koin bakal naik apa enggak. Ini kemana sih arahnya si koin ini, bagus apa enggak nih prospeknya gitu. Ya, itu kalau negatif tadi. Dan kalau flat itu stagnan tuh gitu-gitu aja boy. Hari ini misalkan katakanlah Bitcoin harganya 100 juta, naik berapa jam tetap 100 juta, naik dikit turun lagi jadi 100 juta lagi, naik lagi jadi 100 juta 20 berapa gitu, turun lagi jadi 100 juta gitu, stagnan gitu-gitu aja gitu. Kalau yang stagnan tuh lebih sulit malah lo menentukan lo mau beli apa enggak nih ya, atau gimana nih gue mau investin duit gue apa enggak ya, pasar gini-gini aja nih, stagnan flat aja gitu. Nah kalau gitu biasanya gue tinggal boy, gue tutup Indodax, udah ngapain gitu, stagnan ngalah udah boy, nggak seru gitu. Asli gue lebih baik malah pasar lagi negatif sekalian, karena kalau pasar lagi negatif kita bisa serok itu adalah harga lagi benar-benar turun nih. Katakanlah BTT ini pernah ada di angka 169 perak. Sekarang ada di 104. Wah, berarti gue bisa serok di 104 karena gue yakin kemungkinan nanti BTT bakal naik lagi ke 169. Kalau gue serok di 104 perak, gue investkan duit gue 5 juta, pas dia nanti turun, maksud gue naik lagi ke 169 dan gue jual, berarti gue cuan dong gitu. Malah lebih enak malah pasar negatif boy. Tren lagi negatif, gue serok bawah. Tinggi naik lagi jual. Nah, gitu daripada stagnan pusing gue tutup akun. Gue tutup tuh akun, gue tinggalin dulu Indodax, nggak gue buka-buka. Sebenarnya gampang aja boy, main kayak ranah-ranah trading kripto gini. Nah kita balik lagi ke Doge, karena Doge lagi naik banget nih, lagi indah bener nih harga Doge. Dan sekarang malah Doge udah mulai nih ya, dia udah sempat support di sini, naik lagi, koreksi sebentar, naik lagi kan. Nah ini mulai stagnan. Nah ini gue yakin malam ini Doge ini bakal ada atau bakal stop close harga di 10.200, udah lah nggak jauh-jauh ya. Dan nanti finalnya kayak yang di tweet Elon ini tadi ya, The Doge Father SNL Mei 8, finalnya di tanggal 8, sekarang masih tanggal 5, ada 3 hari lagi ke depan dan kita pantau. Dan gue bakal buat konten lagi nanti di Doge di tanggal 8, berapa sih harga Doge terakhir gitu. Ini bakal menarik banget sih. Nah jadi tadi kita udah ngebahas Doge ya, dan nanti gue mau pantau sampai tanggal 8, nanti gue buat konten lagi sampai berapa sih harga terakhir si Doge ini gitu ya. Ini menarik banget. Nah ini gue mau ngasih tips sedikit untuk para lo yang mungkin mau memulai di ranah trading kripto gitu ya, jual beli koin, aset boy. Jadi gini, yang namanya aset ya, Bitcoin ya, atau ALT coin. ALT coin itu sebutan buat koin-koin lain atau alternatif coin gitu ya. Nah, Bitcoin nih, dulu nih koin cuma harga 70 juta boy, sekarang udah harga 800, udah mau 900 juta boy, gila. Ini nyampe 1M gue yakin nih satu Bitcoin, gila. Nah, itulah yang namanya invest boy. Jadi gini, lo pemula pengen nyoba di ranah trading cryptocurrency, ya nggak salah, silakan coba gitu. Nggak ada yang sia-sia belajar, itu dapat ilmu itu nggak akan ada yang sia-sia, nggak ada yang percuma gitu. Dan apa ya, yang gue selalu berharap lo bakal bener-bener wah ini
kayaknya lagi rame nih trading kripto. Cobalah gue coba, siapa tahu gue juga bisa cuan atau gue bisa untung dari ranah kripto gitu. Ya nggak juga. Kalau lo benar-benar terjun tanpa lo belajar dulu atau lo ngebaca-baca apa itu kripto, apa itu pasar, apa itu harga, bla 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 gitu kan. Itu kayaknya susah lo boy mau cuan dari ranah trading cryptocurrency gitu ya. Apalagi ya yang namanya trading kripto itu dia sifatnya fluktuatif ya. Dia kalau bisa naik banget, lo bisa jadi miliarder dalam waktu 1 jam bisa banget. Lo bahkan bisa jadi gelandangan miskin banget dalam waktu 1 jam juga bisa gitu. Jadi makanya menginvestkan sebuah uang di kripto atau koin digital itu lo harus hati-hati dan harus pinter. Nah, untuk ngepinter atau belajar ini, gue juga nggak pinter boy. Gue juga nggak bisa ngasih kayak tips. Wah gini nih, ini chartnya kayak gini naik nih ya, ini trennya nih ya, ini dia udah support, terus dia ada resisten di sini, dia koreksi bentar, dia bakal naik lagi nih. Nah ini mentok nih nanti ini. Gue nggak bisa kayak gitu boy ya. Gue punya apa ya? Logika gue sendiri ngebaca sebuah chart gitu dan yang paling penting buat gue adalah faktor-faktor berita. Itu yang paling utama bagi gue. Kayak tadi di Twitter gue pantau. Kan gue punya 3 koin andalan gue di sini ya, selain dari Bitcoin kayak si BTT tadi 1 ya, Dogecoin. Habis itu kayak OKB, terus ETC, Ethereum juga. Bahkan katanya ETC lebih baik deh, lebih bagus dari Ethereum. Nah, mana ETC? Ethereum Classic. Nah, ETC ini katanya bakal terus menaik nih harganya. Dari mana tuh lo tahu dia bakal naik terus? Baca berita boy. Di Twitter tuh banyak banget yang nge-tweet bahwa ETC ini bakal harganya lebih naik lagi. Berita-berita Indonesia, berita-berita lokal juga nyebut bahwa Ethereum Classic itu masih ada kemungkinan meningkatkan lagi harganya bakal meningkat. Nah, itu tadi makanya gue bilang gue lebih percaya ngebaca sebuah berita boy dibanding kayak cuma ngebaca-baca chat tuh. Gue pinter enggak ya? Apa ini naik turun merah hijau ini apa sih gitu gue. Aduh lah pusing. Nah, lebih enak gue baca berita. Asli boy. Jadi buat lo para pemula kayak gue gini yang pengen nyoba di ranah trading dan menginvestkan uang lo di cryptocurrency, itu nggak ada salahnya untuk mencoba, dan jangan pernah ragu buat mulai depo uang lo di akun atau di web exchange dimanapun, di Indodax kayak atau di Binance kayak atau di mana kayak ya, dan coba buat belajar ngebaca atau ngecek berita-berita tentang yang ngebahas tentang kripto gitu. Terus lo mainin tuh logika lo. Ini segini nih harganya, volumenya segini nih. Ini naik nggak ya? Nah, itu yang bakal jadi PR lo sendiri, boy. Intinya gue cuma ngajak lo nggak bakal rugi, boy, buat main di ranah kripto, dan lo pasti bisa dapetin yang namanya cuan. Boy, gue mah udah capek cuan dari ranah cryptocurrency, asik. Oke, nanti kita bahas lagi untuk Doge di 8 Mei. Gue bakal buat lagi kontennya ya. Doge ini gue penasaran banget mentok di harga berapa nih si Doge nih. Ini lagi turun lagi nih Doge nih. 8 Mei nanti kita lihat Doge bakal ada di harga berapa. Ini menarik banget. So, tungguin video gue berikutnya.